Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Brian Sasandi. Nah, di video kali ini saya ingin komparasi lagi kedua speaker di depan saya ini. Jadi persaingan speaker di store kita ini semakin sengit ya. Nah, sekarang kita compare di tipe yang Polytron ini PTS 12KF, sedangkan untuk yang Sharp GS20 Pro. Nah, kedua speaker ini itu memiliki range harga yang mirip juga. Di PTS 12 ini di harga 2,9 untuk update sekarang. Nah, untuk yang GS20 Pro di harga 2,8 ya. Selisih 100.000 lebih tinggi sedikit yang Polytron. Namun sebelum lanjut kita bahas lebih dalam, saya ingin intro dulu. Oke, dari segi desain ya mungkin ini bisa dibilang selera. Kalau melihat sekilas sih dari segi desainnya itu admin sendiri lebih condong suka yang Sharp, apalagi dari build quality-nya ini terasa dari lebih solid ya dibandingkan punya Sharp ya. Kalau Polytron ini solid banget, bahkan dari beratnya aja ini si Polytron lebih berat dibandingkan Sharp GS20 Pro. Dari segi desain ya. Dan untuk warnanya sendiri, kalau yang Polytron ini full black, sedangkan yang Sharp ini ada kombinasi warna oranye di sampingnya sini. Cuman ini ada yang suka, ada yang enggak. For your information aja, kemarin tuh saya punya customer, dia itu udah suka, udah cocok banget dengan speaker Sharp ini, namun nggak jadi beli hanya karena warna sampingnya oranye gitu. Bahkan si customer ini sempat tanya, ada nggak sih mas yang tipe ini tapi warna sampingnya hitam gitu, karena saya udah terlanjur suka sama model ini gitu. Sayangnya nggak ada ya, nggak ada mas Rizal ya yang warna hitam ini, nggak ada. Jadi satu warna, oranye sama hitam aja kayak gitu. Nah, sedangkan yang Polytron juga dia full black aja ya, nggak ada kombinasi warna lainnya. Untuk komposisi woofernya, untuk yang Sharp GS20 Pro ini dia menggunakan speaker ukuran 10 in, sedangkan untuk yang Polytron ini 12 in, lebih besar ya. Dan sama-sama mempunyai lightning yang modelnya nyala ganti-ganti warna seperti ini ya, fix seperti ini gitu. Dan untuk lightningnya punya Polytron ini nggak bisa dimatikan, nggak ada tombol lightning atau power buat matiin si lampunya. Untuk punya Sharp sendiri juga ternyata nggak bisa dimatikan kayak gitu. Sekarang beralih dari build quality. Build quality pun saya juga masih condong di Polytron, lebih rapi menurut saya, apalagi di panel-panelnya ini sudah kelihatan modern dan ini tuh solid dan kokoh banget nih. Nah, meskipun volumenya dia pakai model putaran seperti ini, tapi ini tuh feel-nya solid loh. Dan ketika diputer dia lampu yang nyala di sini tuh kelap-kelip tuh, ngasih kesan efek bagus ya. Sedangkan untuk yang Sharp ini full tombol dan tombolnya sama seperti kualitas Sharp lainnya yang produksi lokal ya, kayak gini. Memang agak ringkih tuh, misalnya digoyang satu, tombolnya ikut goyang gitu kan, tombolnya ikut goyang gitu. Bentar. Oke, untuk port-portnya sendiri ini juga ternyata lebih banyak yang di Polytron. Di Polytron sini dia ada port USB, kemudian ada port micro SD. Sayangnya port micro SD-nya ini harus menggunakan adapter, kemudian port jack 3,5, dan di sini ada port sepertinya 3 port mic, tapi ini punya fungsi yang berbeda-beda. Ternyata ada buat mic 1, kemudian ada keyboard 1 dan sama gitar 1, lengkap banget. Sedangkan di belakangnya dia, nah ini masih dikasih port ini ya, RCA ya. Jadi buat TV-TV yang mungkin modelnya masih lama yang hanya punya port RCA masih bisa terhubung ke speaker ini. Kemudian di sini juga ada input lagi DC, biasanya buat ke aki ya, kayak gini ya. Jadi untuk powernya sendiri punya Sharp sama Polytron ini berbeda. Kalau yang Sharp ini full listrik, nggak ada baterainya, sedangkan untuk yang Polytron ini built-in baterai. Mungkin karena itulah dia bobotnya lebih berat dibanding punya Sharp GS20 Pro. Seperti itu. Build quality udah. Kalau dari segi, oh mohon maaf, ternyata si punya Sharp ini lampunya bisa dimatikan. Di sini ada saklar lampunya, LED light ini. Nah, di sini ya. Untuk ergonomi atau misalnya kita ingin memindahkan speaker ini, nah ini dibekali
handle yang lumayan lengkap juga. Nah, sub ini di sini ada satu, kemudian ada dua di kanan sama kiri. Kemudian dia juga ada rodanya dua di belakang. Jadi tinggal ditahan pakai kaki dan ditekan, ditarik handle-nya, udah dia miring, tinggal dorong aja. Punya Polytron pun juga sama. Cuman handle-nya malah lebih banyak nih. Yang atas dia ada 3. Satu samping kanan, kiri, dan di belakang. Terus di sampingnya sini juga masih ada handle-nya. Cuman untuk yang handle sampingnya ini lebih enak yang punya sub ya, karena bisa dipegang full. Kalau ini cuman kayak lubang gitu. Dan ini licin, lumayan licin. Jadi lebih enak dipegang sebelah sini sih, atas, ditahan pakai kaki terus dimiringkan dan kita tinggal dorong aja. Seperti itu. Oh iya, untuk yang sub ini ternyata juga ada port RCA di belakang sini. Jadi portnya kalau dibandingkan dengan yang punya Polytron hanya minus di port mic-nya aja. Ini aja 2, ini ada 3 gitu. Oh iya, di kedua speaker ini juga sudah built-in mic wireless. Sayangnya untuk yang sub ini hanya 1 mic, sedangkan untuk yang Polytron 2 mic. Namun punya sub ini kualitas mic-nya jempolan loh. Nah, premium banget. Ini punya sub yang GS20 Pro, sedangkan ini yang punya Polytron TTS. Dari segi build quality-nya jauh berbeda karena si sub ini menggunakan metal, sedangkan untuk yang Polytron dia menggunakan plastik nih. Dan ukurannya, diameternya punya yang sub ini lebih besar ya. Lebih besar. Dan di sini dia ada displaynya untuk yang punya sub. Jadi kelihatan baterainya sama sinyal, keterangan sinyalnya gitu. Lebih komplit lah dari segi fitur mic-nya ya. Berbanding terbalik dengan speakernya kalau dari segi build quality-nya gitu. Build quality lebih bagus yang Polytron, kalau build quality mic-nya lebih bagus yang punya sub. Sayangnya hanya dapat 1 itu aja. Oke, untuk fungsi-fungsinya pasti kurang lebihnya sama ya mode-modenya. Jadi ada Bluetooth, radio, kemudian pakai jack itu tadi. Sama satu nih yang nggak dimiliki, satu fitur yang nggak dimiliki oleh si sub, yaitu si Polytron ini ada satu mode yang ini cukup berguna loh, yaitu mode outdoor. Nah, ini for your information lagi, saya pernah nih punya customer beli speaker sub. Nah, karena sub ini nggak punya mode outdoor, ternyata setelah dipakai di outdoor, customer saya mengeluh ke saya nih, ternyata suaranya powernya kurang keluar mas. Ternyata sub kalau dipakai di outdoor, bener, kalau dipakai di indoor itu powerful banget dan suaranya kenceng banget. Tapi ketika saya keluarkan itu powernya mendem, hilang. Nah, kalau teman-teman orientasinya buat di outdoor, saya lebih recommended di Polytron karena ada mode outdoornya. Oke, poin penting dalam sebuah speaker adalah suaranya. Yuk kita komparasi nih suaranya, lebih enak mana sih kayak gitu. Kita coba yang Polytron dulu dah. Untuk modenya nanti saya pilih, oh iya, untuk pengaturan equalizernya ini Polytron lebih bervariatif. Selain dia bisa di preset atau pengaturan otomatis milih genre berdasarkan jenis musik yang diputar, contohnya seperti rock, pop, klasik, dan jazz, dia juga bisa diatur secara manual, level bassnya, kemudian level middle-nya, hingga level treble-nya. Untuk pengaturan equalizernya lebih lengkap ya. Sedangkan punya yang Sharp ini bisa juga diatur power bass-nya, power subwoofer-nya, kemudian mid treble, cuman dia nggak ada preset equalizer-nya kayak gitu, atau menyesuaikan jenis musik yang diputar gitu. Ini saya di pop aja ya, saya coba dulu di rock, kemudian di sini ada pengaturan super bassnya, saya maksimalkan sampai 10 level. Untuk volumenya sudah. Nah, untuk volumenya ini juga maksimal ya. Waiting for connection. Bluetooth connected. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that's
shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Oke, sekarang kita coba yang Sharp GS20 Pro ya. Waiting for connection. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can. Coba sekali lagi yang Polytron biar lebih tahu bedanya ya. Bluetooth connected. You hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me. Oke, coba yang mana sekali lagi. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Oke, yang pertama saya ingin tahu pendapatnya admin nih, gimana? Dari segi apa nih? Treble, bass, beat? Bassnya lebih nendang yang punya Sharp GS20 Pro ya? Oke, saya sendiri juga setuju ya. Ternyata untuk segi power dan bassnya itu GS20 Pro bener lebih keluar ya dibandingkan yang PTS 12 punya Polytron. Kalau suara lebih condong ke Sharp sih, cuman kita nggak bisa tes secara outdoor apakah bener-bener fitur outdoornya Polytron ini bekerja atau enggak ya. Setahu saya kalau yang Sharp memang kalau di outdoor dia kalah ya untuk speakernya, powernya nggak keluar gitu. Sekarang kita coba kualitas mic-nya. Tes. Ini punya Sharp. Tes. Oh, punya Polytron gitu. Tes. Jernih juga, nggak ada noise-nya. Cuman kalau dideketin agak dengung ya. Tuh. Kalau dari sini jernih. Ini ada efeknya nggak? Ini nggak saya efek untuk level efeknya 0 dan untuk level volume mic-nya saya maksimalkan. Sekarang Kita coba punya Sharp. tes. Dengung ternyata. Tes. Efeknya ya? Tes. Lebih jernih yang mana? Sharp. Polytron. Sharp ya? Lebih detailnya lebih dapat. Tes. Satu. Mendem. Polytron mendem.
Nyimpen ya, kayak nyimpen ya. Mendem. 1 2 1 2. Lebih jernih ya. Ya nggak bohong ya, kualitas mic-nya bahkan si subnya juga udah tertera di sini bahwa mic-nya ini tipenya UHF wireless mic ya. Kalau yang biasa kan VHF ya, setahu saya. Oke, dari mic pun juga kualitasnya jelas lebih jernih yang sub kayak gitu ya. Oke, kita beralih ke kesimpulan. Kalau teman-teman cari speaker buat penggunaan hanya di dalam ruangan, sub ini lebih recommended dibanding Polytron PTS 12 ini, karena si sub ini suaranya lebih nendang dari segi bassnya, cuman dia gak ada mode outdoornya. Cuman kalau teman-teman yang cari buat mode di outdoor, lebih dominan ke outdoor terus ya, saya lebih recommended yang Polytron karena dia ada mode outdoornya. Kalau teman-teman nyari yang kualitas mic-nya bagus ya, tetap recommended sub sih, apalagi teman-teman suka karaoke kayak gitu sih. Itu aja sih kalau dari build quality. Polytron oke, suara sub yang oke. Buat teman-teman yang punya pengalaman menggunakan salah satu speaker ini, bisa sharing-sharing di kolom komentar, dan buat teman-teman yang berminat silakan kontak nomor admin yang ada di deskripsi. Saya Brian pamit undur diri, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.